Di sini kita bakal breakdown pasar yang lagi happening. Aku Amel dan di sini bakal ada yang nemenin aku, Corina. Oke, nah, aku belakangan ini sering banget nih dapat pertanyaan dari teman-teman. Mel, market lagi kayak gini, sekarang masuk atau nunggu dulu menurut kamu? Nah, kamu juga pasti sering dapat pertanyaan sama kan? Ya sering banget sebetulnya dan jujur itu tuh sebenarnya pertanyaan yang cukup wajar gitu ya. Emang siapa sih yang nggak mau masuk di harga paling bawah terus keluarnya juga di harga paling atas gitu kan? Nah, tapi di episode kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin agak counterintuitif nih. Karena menurut Corina, pertanyaan kapan waktu yang tepat itu sebenarnya bukan pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaannya yang perlu diganti. Menurut kamu kenapa? Oke, jadi pertama kita harus jujur-jujuran dulu nih Mel. Prediksi pergerakan market itu susah, bukan susah gampang, tapi emang susah gitu ya. Bahkan fund manager profesional yang kerjanya full time mantengin market aja tuh yang punya tim analis, punya akses data premium gitu ya dan lain-lain, mayoritas dari mereka tuh nggak konsisten bisa ngalahin indeks dalam jangka panjang gitu. Oke, berarti yang profesional aja sebenarnya susah ya, apalagi kita. Iya, betul. Terus ada satu fakta juga yang menurut aku penting buat dipahamin. Jadi studi historis di market US nunjukin kalau mayoritas return jangka panjang itu ditentuin cuma dari beberapa hari trading terbaik per tahun. Ini tuh kita ngomongin 10-20 hari dari 250 hari trading gitu. Oke, 10-20 hari doang yang nentuin hasilnya berarti. Berarti tuh artinya kalau kita sibuk masuk keluar market terus-terusan kayak gitu ya karena takut ada hari buruk gitu misalnya. Jadi justru menurut aku sih lebih beresiko ketinggalan hari-hari terbaik yang nentuin hasil akhirnya nanti gitu. Nah ironisnya hari-hari terbaik itu tuh sering kali datang justru di periode market yang lebih volatil. Persis kondisi yang bikin kita tuh agak ragu-ragu gitu buat masuk. Oke, berarti justru pas kita paling takut sebenarnya tuh saat yang penting banget untuk tetap di market ya? Betul. Nah, kesimpulannya tuh sebenarnya tuh simple ya. Jadi tuh konsistensi ngalahin timing. Selalu kayak gitu. Oke, nah kalau timing bukan jawabannya, terus kira-kira apa jawabannya sih? Kamu punya metode yang menurut kamu tuh paling netral tapi buat kondisi kayak sekarang itu ada atau enggak? Menurut aku sih kalau soal metode dari sekian banyak metode investasi yang ada gitu ya, ada satu yang menurut aku tuh paling netral gitu. Namanya dollar cost averaging atau DCA. Konsepnya itu sebenarnya simpel banget. Jadi kita investasi dengan nominal yang sama secara berkala gitu ya di interval yang tetap gitu. Gak peduli harga tuh lagi naik atau lagi turun gitu. Oke, sebenarnya tuh simpelnya kayak nabung rutin tapi ke instrumen investasi, ya kan? Exactly. Jadi contohnya nih, kita komit anggaplah setiap tanggal 25 gitu ya abis gajian gitu kan. Kita alokasiin 500.000 kita ke ETF S&P 500 gitu. Bulan depannya 500.000 lagi, terus bulan depannya ya 500.000 lagi gitu kan. Konsisten gitu, nggak peduli marketnya mau lagi merah kayak mau lagi hijau kayak gitu. Oke, nah tapi kenapa sih ini disebut yang paling netral? Karena DCA itu sebenarnya ngilangin semua hal yang bikin investasi itu jadi rumit secara psikologis gitu ya. Karena metode ini tuh nggak perlu diprediksi, nggak perlu mantau market tiap jam gitu ya, nggak perlu tuh baca berita terus deg-degan gitu kan. Nggak perlu tebak-tebakan juga kayak ini udah bottom atau belum ya gitu. Oke, tapi tuh sounds too good to be true gak sih? Nah, kamu punya ilustrasinya nggak biar lebih kebayang gitu? Ada, jadi anggaplah kita DCA $50 per bulan gitu ya ke sebuah ETF. Nah bulan pertama harga ETF-nya di $100 gitu, kita dapat 0,5 unit. Bulan kedua, market tuh turun ke $80. Berarti dengan $50 yang sama tuh kita dapat 0,625 unit gitu ya. Bulan ketiga turun lagi tuh ke $50. Nah, kita dapat 1 unit penuh. Oke, jadi logikanya tuh makin turun, makin banyak yang kita dapat gitu ya? Betul. Jadi tuh kalau dilanjut lagi nih misalnya, bulan keempat market tuh recover lagi nih ke $80. Jadi kita dapat 0,625 unit lagi gitu kan. Total uang yang kita keluarin tuh berarti sekitar $200 gitu. Tapi unit yang kita punya itu 2,75 unit. Average cost kita per unit jadi sekitar $72,7. Nah, padahal harga rata-rata si ETF itu tuh sekitar $77,5. Berarti kan kita beli lebih murah gitu ya daripada rata-ratanya. Oke, berarti ini otomatis ya, bukan karena pinter nge-timing, tapi kita ngikutin sistemnya gitu. Ya, itulah sih menurut aku keajaiban matematis DCA. Jadi pas harganya turun, kita otomatis beli lebih banyak. Pas harganya naik, kita otomatis beli lebih sedikit. Tapi ya emosi tadi nggak ikut campur gitu. Oke, nah tapi Corina, aku tuh mau jujur, pasti ada trade-off-nya kan, gak mungkin semuanya serba sempurna kayak gini sih. Ya, di dunia ini tuh nggak mungkin nggak sih ada strategi yang sempurna. Ya, DCA itu juga sama gitu. Di market yang trending gitu, misalnya yang naik secara konsisten gitu kan, bull market berkepanjangan. Investasi lump sum, kayak alias langsung masuk gitu semua di awal,
secara matematis emang bakalan ngasih return lebih besar kalau kita bandingin sama DCA. Nah, terus menurut Corina kenapa tetap rekomendasiin DCA? Karena yang dibeli dari DCA atau kayak yang dijual gitu ya sama DCA-nya itu bukan return maksimal, tapi tadi ketenangan pikiran gitu ya, psikologisnya tadi, disiplin, terus kemampuan buat tetap di market dalam jangka panjang tanpa terganggu emosi kalau menurut aku. Sama satu hal lagi yang penting menurut aku nih, perlu diingat kalau DCA itu bukan magic. Jadi kalau kita DCA di aset yang fundamentalnya jelek gitu ya, hasilnya bakal tetap rugi, cuma ruginya ter-average aja sih. Jadi ya pemilihan instrumen itu tetap penting. Oke, jadi metodenya udah bagus, tapi instrumennya juga harus dipilih dengan yang benar gitu kan maksudnya. Betul. Nah, buat DCA, instrumen yang biasanya cocok itu yang punya prospek pertumbuhan jangka panjang dan terdiversifikasi. Misalnya tuh kayak ETF Index US yang isinya tuh ratusan perusahaan atau saham-saham blue chip yang fundamentalnya tuh kuat gitu dan rekornya juga panjang lah ya. Oke, nah sekarang kan udah paham nih konsepnya. Nah, kira-kira yang paling penting tuh praktiknya gimana buat yang mau mulai, harus mulai dari mana gitu? Oke, jadi menurut aku ada 4 langkah simple. Yang pertama, itu harus nentuin nominal yang konsisten dan masuk akal buat budget bulanan. Itu dulu. Karena kan lebih baik kayak invest gitu kan 300.000 per bulan yang konsisten selama 5 tahun daripada langsung 3 juta gitu kan. Habis itu stop. Oke, berarti menurut Corina tuh konsistensi di atas besaran nominal ya? Yes. Terus yang kedua, menurut aku tentuin tanggal yang fix dulu. Paling enak misalnya ini abis gajian gitu kan, supaya bisa dialokasiin investasinya duluan sebelum kepake buat yang lain gitu. Nah yang ketiga, pilih instrumennya. Buat yang baru mulai exposure nih ke market US, menurut aku ETF index yang ngelacak S&P 500 atau Nasdaq biasanya jadi pilihan yang lebih masuk akal lah ya, karena dia ini udah otomatis terdiversifikasi gitu. Oke, dan yang keempat nih apa? Yang keempat, ini nih yang menurut aku sih paling penting ya, jangan diutak-atik. Terutama kalau market tuh lagi turun. Justru pas market turun, itu tuh pas DCA bekerja paling efektif. Karena kita beli lebih banyak unit dengan uang yang sama. Nah, kebanyakan orang tuh sebenarnya berhenti pas DCA persis di momen yang seharusnya tuh mereka lanjutin gitu kan. Ya, menurut aku tuh udah jadi kesalahan yang klasik banget lah. Berarti kesalahannya sih sebenarnya berhenti pas market merah tuh justru malah saatnya lebih banyak gitu ya? Betul. Dan menurut aku itu yang bikin DCA tuh susah dijalanin. Secara konsep sebenarnya nggak susah gitu kan, tapi karena kita ngelawan insting kita yang pengennya tuh kabur gitu pas lagi marketnya merah gitu kan, terus kondisinya lagi buruk gitu kan, itu yang menurut aku tuh susah. Oke, berarti balik lagi pertanyaan awal ya, market kayak gini sekarang bisanya masuk atau nunggu gitu. Sebenarnya jawabannya tuh bukan soal kapan tapi gimana. Nah, tadi 3 takeaway dari obrolan kita berdua. Yang pertama itu berhenti nebak timing karena profesional pun juga jarang konsisten gitu kan. 2, bisa pakai metode yang netral kayak DCA tadi disebutin sama Corina, karena konsisten itu tiap bulan tanpa peduli kondisi market. Nah, kesimpulan yang terakhir nih, pilih instrumen yang tadi fundamentalnya tuh kuat kan, karena kalau metodenya udah baik terus tapi di aset itu buruk jadi tetap rugi gitu. Betul, mungkin aku kasih penutup dikit kali ya. Jadi market itu kan udah pasti bergerak di luar kontrol kita gitu kan. Jadi apa yang sebenarnya yang bisa kita kontrol gitu? Yang bisa kita kontrol itu adalah konsistensi. Setuju banget. Nah, sekarang aku mau nanya nih buat kamu yang nonton, kira-kira kamu tipe yang tunggu-tunggu dulu atau langsung mulai? Komen di bawah ya, karena aku penasaran. Dan kalau kamu mau tetap update sama pergerakan pasar terbaru, kamu bisa daftar di XTB dan dapat akses ke berita market langsung di WhatsApp channel kita. Ingat ya, konten ini murni edukasi, bukan rekomendasi beli atau jual aset apapun. Selalu lakukan riset mandiri sebelum berinvestasi. Sampai jumpa minggu depan.